Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Story dimanapun berada, kembali berjumpa. Di video kali ini marilah kita sama-sama renungkan salah satu kisah tentang seorang ayah yang mengabaikan waktu terhadap keluarganya. Alkisah, ada satu keluarga dengan seorang ayah yang sangat sibuk sekali mencari kehidupan untuk keluarganya, sehingga mereka jarang sekali untuk bisa berkumpul dikarenakan kesibukan. Pada suatu hari, anaknya bertanya kepada ibunya, kenapa ayah tidak bisa berkumpul seperti masa-masa lalu? Ibunya menjawab bahwa ayahnya sibuk mencari uang untuk kita. Walaupun hanya 1 jam, Ibu. Iya. Akhirnya si anak memutuskan untuk menunggu dan menggantikan posisi ibunya, membukakan pintu saat ayahnya pulang. Akhirnya tibalah waktunya ayahnya pulang sekitar jam 10 malaman, dan yang membukakan pintunya adalah anaknya. Ayahnya sangat terkejut ketika ternyata yang membukakan pintunya adalah anaknya, bukan istrinya seperti biasa. Dan ayahnya bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur jam segini?" "Saya sengaja menunggu ayah," katanya. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Hanya ingin tahu berapa sih ayah dibayar untuk kerjaan ayah." Ayahnya terkejut kenapa anaknya bisa bertanya seperti itu. Tidak seperti biasanya. Akhirnya ayahnya menjawab, "Ya, ayah dibayar sekitar 400 ribuan sehari. Dan ayah kerja 10 jam per hari." Artinya, menurut sang anak langsung menyela, artinya ayah dibayar sekitar 40 ribu ya per jamnya. Ya, betul sekali. Seperti itulah kira-kira. Akhirnya si anak meminta ayahnya uang 10 ribu. "Untuk apa, Nak, uang 10 ribu?" "Ayah, saya bukan minta, tapi saya pinjam uang ayah 10 ribu dan insya Allah akan dikembalikan setelah adek mengumpulkannya dari sisa uang jajan. Ini udah malam, Nak, buat apa? Jajan pun sudah pada tutup, besok saja." Anaknya merenggut dan lari ke kamar. Ayahnya tentu saja merasa heran kenapa anaknya tiba-tiba meminta uang 10 ribu dan tidak seperti biasanya. Lantas menyusul ke kamar anaknya. Ternyata anaknya sedang menangis, memegang uang sebesar 30 ribu. "Kenapa kamu nangis dan memegang uang ini?" "Ayah, saya ingin meminta waktu ayah dan saya akan membayarnya sesuai dengan waktu yang dibayarkan perusahaan, dan saya hanya minta 1 jam saja untuk ayah bisa menemani saya bermain selama 1 jam, dan saya akan membayar. Tetapi uangnya masih kurang, ini ada 30 ribu. Makanya saya mau pinjam dulu ke ayah 10 ribu. Dan nanti akan dibayarkan ketika adek sudah mampu mengumpulkan dari sisa uang jajan." Betapa terkejutnya ayahnya dan baru menyadari betapa dia telah menyanyiakan anaknya yang selama ini menjadi anak kesayangannya. Dari sana ayahnya sadar dan langsung memeluk si anak. "Maafkan ayah, Nak. Ayah telah melupakan waktu kebersamaan kita yang tidak bisa dikembalikan. Ayah insya Allah mau berubah. Ayah akan menyediakan waktu barang 1 jam atau 2 jam untuk bersama adik bermain." Betapa bahagianya anaknya ketika mendengar janji ayahnya yang bisa memenuhi permintaannya tanpa harus membayarnya.
Dari kisah ini sahabat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa berharganya waktu. Dan di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melupakan dan mengabaikan waktu bersama keluarga. Sehingga banyak di antara kita yang anaknya rela dididik oleh asisten rumah tangganya, diasuh oleh asisten rumah tangganya, disuapin asisten rumah tangganya, dan mendapatkan kasih sayang penuh dari asisten rumah tangganya. Jadi sangat wajar ketika mereka tumbuh dewasa, tidak mendapatkan didikan langsung dari orang tuanya, mereka akan jauh terhadap kita. Karena memang kitalah yang membuat mereka jauh. Sementara kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Itu salah satu kewajiban. Di samping mendidik, membina, dan juga membimbingnya agar menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Di sini kita sebagai orang tua patut kita renungkan bahwa anak adalah sesuatu yang akan menjadi deposito kita ketika kita sudah tiada. Ketika kita tidak mampu mendidik anak, menyempatkan waktu untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang berbakti, dan mau mendoakan kita di masa kita sudah tiada, maka kita akan menjadi orang tua yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dengan adanya kisah ini bisa lebih bijaksana di dalam menyikapi waktu. Kita berpacu dengan waktu, dan waktu tidak akan pernah bisa dikembalikan walau hanya sedetik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.